Tadi malam 2 kucing peliharaanku kabur. Aku mencari mereka semalaman suntuk. Barusan aku memohon-mohon, minta izin sejam ke manajer untuk mencari kucingku. Dia malah menyuruhku enyah di depan semua orang. Cuma hilang 2 kucing saja, kan? Pelihara kucing kau lebih diutamakan daripada orang tuamu. Apa kau pernah sebakti ini pada orang tuamu? Cepat kembali bekerja. Kalau tidak, bonus kinerjamu bulan ini kupotong semua. Manajer, hari ini tak peduli apapun yang Bapak katakan. Saya tetap akan mencari kucing saya. HMPH. Kau sudah berani melawanku? Ya, kau tidak percaya aku. Astaga, Pak Lu, Anda datang di saat yang tepat. Sumen ini bolos kerja tanpa alasan. Saya sudah memberinya pelajaran, sialan. Kenapa malah pas bos besar sedang inspeksi? Lucian pasti juga tak mau mendengarkanku. Hah, sepertinya bonus kinerja bulan ini melayang. Aduh, Pak Lu, barang Anda jatuh, biar saya. Kalung Tang Yuan. Kenapa kalung Tang Yuan ada pada Anda? Aduh, Anda sembunyikan di mana kucing saya? Sumen, kau gila ya? Ini Pak Lu. Berani-beraninya kau meraih tangannya. Kalian semua tunggu di luar. Kau nekat juga. Lihat, kan, Pak Lu benar-benar marah sekarang. Hari ini kalau Sumen tidak babak belur, jangan harap dia bisa keluar dari Shengxi Group. Pak Lu, kalau Anda mau memecat saya pasrah. Tapi saya mohon beritahu saya di mana Tang Yuan. Mama, kenapa baru menemukanku? Aku ini cuma budak korporat, menghidupi diri sendiri saja pas-pasan. Tapi malah nekat mengadopsi 2 kucing jalanan saat hujan. Aku rela makan seadanya, dan memakai uang simpananku untuk membelikan mereka makanan impor terbaik. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Kucingku ternyata berubah menjadi atasan langsungku. CEO arogan bernilai triliunan. Apa ada hal yang lebih konyol dari ini di dunia? Kau benar-benar Tang Yuan. CEO arogan ini adalah kucing gemuk peliharaanku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sudah 15 menit mereka di dalam, tapi tidak ada suara sama sekali. Menurutku, Sumen pasti sedang berlutut memohon ampun sekarang. Satu kata dari Pak Lu, bisa membuat Sumen lenyap selamanya dari Hai Cheng. Manajer Wang, memang pintar, mari kita bereskan barang-barangnya. Kita usir saja dia langsung, agar tidak merepotkan departemen kita. Pak Lu, Sumen tidak menyinggung Anda, kan? Perlu saya panggilkan petugas keamanan sekarang, untuk langsung melemparnya keluar, menjauh sana. Jangan ganggu aku. Kapan Sumen mulai menggoda Pak Lu, manajer? Bagaimana kalau kita lapor ke wakil CEO Jiang? Dia, kan terkenal sangat bertangan besi, dan diam-diam menyukai Pak Lu. Dia pasti akan menguliti Sumen hidup-hidup. Benar, ke kiri sedikit. Ya, pas di situ. Kalau kau berubah jadi Pak Lu, lalu di mana Mimi? Kalian, kan waktu itu kabur bersama-sama. HMPH, jangan sebut kucing manipulatif itu. Aku tahu kau selalu pilih kasih padanya. Nasibnya beruntung sekali. Dia langsung diangkat jadi wakil CEO bernama Jiang Li. Wakil CEO Jiang yang baru. Dia itu Mimi. Halo, Pak Jiang. Pak Jiang, Anda datang di saat yang tepat. Ada masalah besar. Ada staf perencana yang bukan cuma mengacaukan proyek, tapi juga menyusup ke ruangan CEO untuk menggoda Pak Lu. Menggoda Lucian, ya. Si Sumen itu punya trik paling murahan. Pak Lu pasti sedang terjerat olehnya sekarang. Pak Jiang, ini kesempatan bagus bagi Anda untuk unjuk gigi di sini. Mari kita ke ruang rapat dan langsung memecatnya. Tadi kau bilang namanya siapa, Sumen? Kenapa Pak Jiang bisa berlari secepat itu? Mirip seperti kucing saja. Pak Jiang, Pak Lu itu sangat gila kebersihan. Sumen pasti tamat kali ini. Nanti kalau Anda masuk, langsung saja beri perintah. Saya bahkan sudah memanggil pihak keamanan. Pak Jiang, akhirnya Anda datang. Sumen ada di dalam. Cepat beri dia pelajaran. Tutup mulutmu. Enyah sana dan berjaga di ujung lorong. Tanpa perintah dariku, siapapun yang berani mendekat akan langsung kupecat. Baik, saya pergi sekarang. Anda jangan sampai memberinya ampun. Man, Mimi kangen sekali padamu.
Dasar manipulatif, lepaskan tanganmu. Man-man itu milikku, omong kosong. Aku ini anak kesayangan Man-man. Memangnya kau mengerti apa? Dasar kucing bau yang cuma bisa rontok bulu. Hentikan kalian berdua. Hari ini kalian harus jelaskan semuanya padaku. Bagaimana mungkin manusia bisa berubah jadi kucing? Kalau tidak jelas, aku akan langsung resign. Man-man, kau jangan marah. Sebenarnya, kami berdua memang penerus Sengshi Group. Benar, lama sekali sebelumnya, kami berdua mengalami kecelakaan beruntun yang parah. Saat kami sadar, entah kenapa kami berubah menjadi kucing, dan kami terluka parah. Saat itu kami hampir mati kelaparan. Kaulah yang membawa kami pulang. Tapi karena kami terlalu lama di dalam wujud kucing, setiap hari hanya makan makanan kaleng dan tidur, kami hampir lupa caranya menjadi manusia. Ya, beberapa hari yang lalu, kami akhirnya berhasil kembali ke wujud manusia, dan kembali untuk memimpin Sengshi. Tapi efek samping jadi kucing itu terlalu parah. Sekarang kalau emosi kami sedang memuncak, otak kami ikut terpengaruh, bahkan tak bisa mempertahankan wujud manusia. Pantas saja belakangan ini berita bisnis terus menyebut, 2 pewaris misterius Sengshi sedang berobat di luar negeri akibat kecelakaan, dan belum pernah tampil di depan publik selama 2 tahun. Ternyata bos triliunan seperti kalian berdua, selama 2 tahun ini diam di kos-kosanku untuk menipuku, dan menyiksaku. Kenapa ada suara barang dibanting dari dalam? Jangan-jangan Pak Jiang sedang mencambuk Sumen. Seru sekali. Jangan berebut, telinga kalian muncul lagi. Pak Jiang. Perlu saya panggil satpam untuk menyeret Sumen keluar. Tidak perlu. Sumen, kenapa kau masih berdiri? Di mana Pak Jiang dan Pak Lu? Pak Lu dan Pak Jiang sedang melakukan perdebatan proposal industri yang sangat sengit. Mereka butuh ketenangan mutlak. Suara apa itu? Itu Pak Lu sedang berdeham. Manajer Wang, kalau Bapak tidak lekas pergi dan mengganggu fokus mereka, apa Bapak mau bertanggung jawab? Saya pergi sekarang. Ini sih bukan jadi karyawan namanya. Ini benar-benar jadi babu kucing yang menantang maut. Man-man, kau menindihku sampai aku sesak napas. Man-man. Snack kucingku direbut olehnya. Kau harus membelaku. Mulai sekarang kalian berdua harus jaga sikap di kantor. Kalau ketahuan, kita bertiga bisa tamat. Agar Lucian tidak menggunakan kekuasaannya memecat manajer Wang yang bisa membongkar identitasnya. Aku memutuskan untuk mengandalkan kemampuanku agar bisa bertahan di perusahaan ini. Ini adalah proposal produk baru level S, milik Sengshi Group untuk kuartal ini. Akan dipakai rapat besok jam 9 pagi. Kau kerjakan malam ini, besok pagi sudah siap. Ini kan beban kerja sebulan untuk seluruh departemen. Kalau tidak selesai, itu membuktikan kemampuanmu kurang. Besok kemasi barang-barangmu dan nyah dari sini. Perusahaan tak memelihara pemalas. HMPH, berani melawanku. Sampai mati pun kau tak akan bisa menyelesaikannya. Kita lihat bagaimana nasibmu besok. Malam larut, kantor benar-benar sepi. Aku menatap tumpukan laporan ini. Mataku sampai rasanya sulit terbuka. Tang Yuan, Mimi. Kenapa kalian datang ke sini? Aku tertegun. Siapa yang menyangka, bos besar di malam hari berubah jadi kucing untuk membantu stafnya mengerjakan tabel Excel. Tang Yuan, data ini salah. Seharusnya ini kuartal ketiga. Mimi, tolong dorong map merah itu ke sini. Dengan adanya 2 cheat super ber-IQ manusia ini, proposal level S ini pasti aman. Keesokan paginya, manajer Wang melihat mata pandaku dan tersenyum licik seperti tikus. Sumen, ini proyek level S low. Kalau kau tak bisa memberikan hasilnya, hari ini bersiaplah untuk resign. Kok bisa begini? Padahal semalam aku sudah menyimpannya. Sekarang kau mau beralasan apa lagi? Hah? Aduh, filenya rusak ya. Ini sih tidak bisa menyalahkan komputer.
hanya bisa menyalahkan kinerjamu yang ceroboh. Para direktur sekalian, saya mengusulkan agar Sumen segera dipecat. Siapa yang bilang mau memecatnya? Pak Lu, Sumen sudah mengacaukan proposal level S. Benarkah? Lalu ini apa? Setelah Sumen menyelesaikannya semalam, dia sengaja mencetak salinan cadangan ke ruang CEO. Aku sudah membacanya, hasilnya sangat sempurna. Aku menatap Lucian dengan penuh rasa syukur. Dia bukan hanya membantuku membuat tabel, tapi juga memberiku jalan keluar. Ini tidak mungkin. Proposal ini logikanya sangat rapi, datanya juga akurat. Mulai hari ini, Sumen dipromosikan jadi ketua tim proyek. Keputusan yang bijak, Pak Lu. Berarti posisi Sumen kosong, sedangkan kau, manajer Wang, memeriksa fail cadangan karyawan saja kau tak becus. Jabatannya diturunkan jadi wakil ketua, dan jadilah asisten Sumen. Setelah promosi, aku jadi atasan langsung wakil ketua Wang. Tapi niat jahatnya belum hilang. Tiap hari dia diam-diam mengawasiku, berusaha mencari celah kesalahanku. Ketua tim Su, Pak Lu memanggilmu ke ruangannya untuk laporan. Biar aku mendampingimu. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Mana bisa begitu? Sebagai asisten, aku harus selalu belajar darimu. Mulai laporannya. Gawat, kucing tak bisa menolak sinar laser. Naluri binatangnya kumat. Pak Lu, apa yang sedang Anda lakukan? Pak Lu sedang melakukan peregangan leher. Duduk terlalu lama itu tidak baik, kan, Pak Lu? Benar, ucapan ketua tim Su benar. Aku rasanya mau gila. Satu masalah reda, muncul lagi yang lain. Sumen, kenapa kau heboh begitu? Wakil CEO Jiang sedang menguji refleksku. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Jiang. Manajer Wang kini benar-benar berbuat jahat. Karena tahu tidak bisa melawanku secara terbuka, dia mulai main kotor. Ini daftar klien Shengxi Group. Sisa pembayaran yang dijanjikan Qianyu Company. Kapan masuk ke rekeningku? Setelah semuanya beres, kau pasti dapat bagianmu. Apa rencanamu? Ini stempel pribadi Sumen. Aku sudah memalsukan surat perjanjian transfer transaksi antara Sumen dan Qianyu Company. Acara makan malam besok akan jadi hari kematianmu. Aku akan membuatmu hancur dan membusuk di penjara selamanya. Acara makan malam tahunan diadakan di Hotel Bintang 7 terbesar di Haicheng. Semua petinggi grup dan media sudah hadir. Man, kau cantik sekali malam ini. Setelah acara ini selesai, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Pak Lu, tolong jaga sikap. Banyak yang melihat lo. Mama, makanan kaleng laut itu. Sashimi seafood itu enak sekali. Cepat kau cicipi. Melihat mereka berdua, hatiku dipenuhi kehangatan. Tapi aku tak menyadari. Krisis besar sedang menghampiriku. Saat acara mencapai puncaknya, semua orang mengangkat gelas merayakan kejayaan Shengxi Group kuartal ini. Astaga, itu dokumen. Perjanjian transfer daftar klien inti, penerimanya Sumen. Ternyata dia mata-mata bisnis dari Qianyu Company. Para direktur dan rekan-rekan sekalian, saya dengan identitas asli melaporkan ketua tim Sumen, hanya demi uang 3 juta. Dia berani menjual rahasia inti grup kepada saingan kita, Qianyu Company. Itu tidak benar, stempel itu palsu. Aku sama sekali tidak tahu soal uang ini. Buktinya sudah jelas, kau masih mau mengelak. Mana petugas keamanan? Tangkap mata-mata bisnis ini sekarang juga, lapor polisi. Siapa yang berani menyentuhnya? Manajer Wang, sandiwaramu sudah selesai. Lucian berdiri di panggung, seperti raja yang memegang kendali. Pak Lu, buktinya ada di layar. Anda tidak bisa melindungi Sumen. Bukti, yang kau sebut bukti. Cuma tumpukan kertas sampah ini. Ini stempel pribadi Sumen. Aku sudah membuat surat perjanjiannya. Besok malam, aku akan membuatnya diusir dari Shengxi Group. Ini tidak mungkin, padahal aku mengatakannya di pantry yang kedap suara. Manajer Wang, apa kau tidak tahu kalau di dunia ini ada yang namanya pendengaran super tajam? Semua rencana kotormu itu, kudengar dengan sangat jelas. Aku langsung tersadar, pendengaran kucing jauh lebih tajam dari manusia. Jiang Li memanfaatkan kemampuannya untuk mencari bukti. Di mana tim legal? Manajer Wang dicurigai memalsukan stempel perusahaan dan melanggar rahasia bisnis. Lapor polisi segera. Serahkan dia ke pihak berwajib. Pak Lu, Pak Jiang, ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi.
Setelah insiden di acara makan malam, Lucian menjadi pusat perhatian perusahaan. Tapi sepertinya emosinya sekarang ini terlalu kegirangan. Man, semalam aku sudah melindungimu. Kau mau memberiku hadiah apa? Pak Lu, sekarang ini sedang jam kerja. Cepat sembunyikan telingamu. Aku tak bisa mengendalikannya. Aku terlalu bahagia. Man, Pak Lu, soal laporan keuangan kuartal depan. Saya perlu mencocokkannya dengan Anda. Gawat, kalau wakil CEO melihat sepasang telinga ini, Lucian pasti ditangkap untuk dijadikan objek penelitian. Pak Lu, apa yang kalian lakukan? Pak Wakil, jangan mendekat, Pak Lu. Beliau mendadak diserang migrain parah. Sama sekali tak boleh kena cahaya. Memangnya mengobati migrain harus dipeluk syarat itu? Ini adalah terapi tekanan fisik model terbaru. Pak Wakil, Anda keluar saja dulu. Pak Lu sedang kesakitan sekarang. Manajer Wang merelakan segalanya untuk membayar denda pelanggaran yang sangat besar. Demi terbebas dari ancaman penjara. Tapi dia kini benar-benar jatuh miskin. Lucian, Sumen, kalian membuatku kehilangan segalanya. Aku tak akan pernah melepaskan kalian. Pak Li dari Qianyu Company, ya, ini saya, Wang Tua. Di tanganku ada rahasia seluruh daftar klien, Shengxi Group untuk paruh kedua, tahun ini. Asalkan Anda menerimaku, aku pastikan acara peluncuran produk baru, Shengxi hancur lebur, karena aku tak bisa bertahan di Haicheng. Mari kita mati bersama-sama. Hahaha. Aku sudah memperhitungkan segalanya, tapi tak menyangka, demi mencegah agar kedua bos besar ini tak terbongkar identitasnya di kantor. Karena terlalu kelelahan, aku malah harus berinisiatif membawa pulang atasan langsung dan wakil CEO ke rumah bersamaku. Kukira ini perlindungan jarak dekat. Nyatanya kehidupanku sebagai budak korporat makin merana. Hei si muka dua, perhatikan cara makanmu. Karpet ini sudah kau cakar sampai berbulu. Besok potong bonus akhir tahunmu. Siang hari di kantor aku memang mengalah padamu. Tapi di rumah, kita berdua sama-sama kucing peliharaan Man. Jangan menindasku dengan jabatan CEO-mu. Kalau ribut lagi, tutup mulut kalian. Malam ini kalian semua tidur di kardus di balkon. Man, rapat di perusahaan hari ini melelahkan sekali. Otakku rasanya seperti sedang dicakar kucing. Aku harus tidur di samping bantalmu supaya tenagaku pulih. Ah Man, jangan pedulikan dia. Kucing Maine Coon badannya saja yang raksasa. Sendirian saja sudah memakan separuh ranjang. Aku mau tidur di samping Man. Enyah kalian semua ke bawah. Meski kehidupan tinggal bersama ini sangat kacau, tapi saat siang hari di kantor, kami tetap harus menjaga hubungan atasan dan bawahan yang ketat. Tapi aku tak menyangka, manajer Wang yang sudah dipecat, balas dendamnya yang tak ada habisnya datang secepat ini. Halo, dengan Sumen di sini. Apa? Gudang ketiga di pinggiran barat, pemasok bahan baku Anda, tiba-tiba menolak tanda tangan. Besok, kan acara peluncuran produk baru. Kenapa menahan kontraknya sekarang? Haha, Sumen, terkejut. Bahan baku inti itu sudah aku cegat diam-diam. Kalau kau mau kontrak finalnya, datanglah sendirian ke gudang pinggiran barat. Terlambat semenit saja, semua bahan bakunya kubakar. Manajer Wang, kau sudah dipecat perusahaan. Ini namanya tindak kriminal. Halo. Haha, Sumen, kau benar-benar berani datang sendirian, ya? Manajer Wang, apa kau tidak tahu, tim legal Shengxi Group bisa membuatmu membusuk di penjara. Keuntungan apa yang dijanjikan Qianyu Company padamu, sampai kau nekat begini? Cuy, jangan takut-takuti aku dengan tim legal. Gara-gara kau aku dipecat dan menanggung denda pelanggaran selangit. Aku sudah lama kehilangan segalanya. Pak Huang dari Qianyu Company sudah berjanji, asalkan hari ini aku di sini, merampas kontrak asli rantai pasokan. Dari tanganmu, dia akan memberiku uang besar agar bisa bersenang-senang di luar negeri. Teman-teman, serang, rebut tas di tangannya. Kalau wanita ini macam-macam,
hajar saja dia habis-habisan. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Melihat beberapa pria kekar yang semakin mendekat, hatiku diselimuti keputusasaan. Tapi aku lupa. Telinga dan penciuman kucingku itu sangat tajam. Ah, mataku, dari mana datangnya kucing liar sialan ini? Tang Yuan, kenapa kau bisa di sini? Man, siapa yang menyuruhmu datang sendirian ke tempat seperti ini? Kau tahu tidak, aku hampir saja tidak bisa menemukanmu. Lucian, lepaskan aku dulu. Aku tidak apa-apa. Setelah dibawa pulang oleh Lucian dengan selamat, kukira aku bisa bernapas lega. Ternyata di ruang tamu yang sempit ini, malah tersulut amarah yang lebih mengerikan dari siang tadi. Man, demi menyelamatkanmu hari ini, tanganku sampai terkilir. Malam ini aku harus makan 2 snack kucing tuna premium. Dan kau harus menyuapiku. Lucian, dasar manipulatif. Jangan pura-pura menyedihkan di depan Man. Jangan kira aku tak tahu, kau cuma mau ambil kesempatan dalam kesempitan menyelamatkannya. Berani-beraninya kau diam-diam, menyelamatkannya sendirian. Kau anggap apa aku ini? Aduh, jangan pedulikan dia ya. HMPH, Man, apa kau mulai menyukai Tang Yuan? Setelah ada dia, kau tak mau main dengan Mimi lagi? Iya, meski Jiang Li biasanya manja dan angkuh, sebenarnya perasaannya lebih peka dari siapapun. Dia hanya terlalu takut akan kembali menjadi kucing jalanan yang dibuang di malam hujan itu. Mimi, dulu di jalanan, kaulah yang terus melindungi Tang Yuan yang sakit parah. Di hatiku, kau selamanya adalah kucing kecil nomor 1ku. Tak ada yang bisa menggantikanmu. HMPH, syukurlah kau masih punya hati. Jiang Li, aku tahu apa yang kau khawatirkan. 2 tahun lalu kita saling bergantung di tumpukan sampah. 2 tahun kemudian, Man memberi kita rumah. Atas nama Shengxi Group, aku bersumpah, aku tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Apalagi membiarkanmu kehilangan rumah lagi. Kalau kau berani membuatnya meneteskan air mata setetes pun, aku akan mencakar abis sofa di ruang CEO milikmu. Man. Meski si angkuh ini biasanya menyebalkan, tapi aku juga berharap ada yang mencintaimu seperti kau mencintai kami dengan tulus. Hari-hari tinggal bersama yang hangat belum lama berlalu. Balas dendam gila dari manajer Wang datang kembali dalam bentuk perang bisnis yang jauh lebih kejam. Kak Su, kalau begitu tidak ada apa-apa lagi, aku pulang duluan ya. Besok saat peluncuran, jangan sampai telat, ya. Direktur Su, gawat, Qianyu Company baru saja menggelar jumpa pers darurat. Proposal produk baru yang mereka pamerkan, dan produk inti yang akan kita luncurkan besok, sama persis. Apa katamu? Itu tak mungkin. Proposal kita kan sepenuhnya dienkripsi. Sumen, gara-gara kesalahan konyolmu yang fatal, data proyek triliunan perusahaan jadi bocor. Kau harus bertanggung jawab penuh untuk ini. Segera kemasi barangmu dan enyah dari Shengxi. Diam kalian semua. Aku menjaminkannya dengan 10% saham Shengxi milikku. Sumen tak mungkin membocorkan rahasia. Ahahaha. Nona reporter. Lihat saja, Shengxi Group. Kali ini, mencuri proposal inti Qianyu Company. Reputasi mereka akan segera hancur lebur. Direktur Su, bagaimana penjelasan Shengxi Group atas tindakan terang-terangan menjiplak Qianyu Company ini? Ada yang ingin Anda katakan? Semuanya, silakan lihat ke layar besar. Haha, ini namanya karma. Hahaha. Mohon maaf semuanya, barusan hanya sekadar insiden kecil dari sistem anti pencurian dan anti retas kami. Selanjutnya, inilah inti sebenarnya yang akan dipamerkan Shengxi Group. Haha. Hahaha.
Asalkan kau menghapus bersih salinan di komputer Sumen, lalu menjual proposal palsu ini ke Qian Yu, bagianmu pasti aman. Manajer Wang, yang dirilis duluan oleh Qian Yu Company kemarin, itu hanya draft rongsokan, yang sengaja kuberi kesalahan fatal minggu lalu. Inti produk baru yang asli, kau pikir akan kutaruh di jaringan publik, perusahaan. Menyerang ular harus dititik kelemahannya, karena manajer Wang suka main kotor dengan taktik mata-mata bisnis. Maka aku sekalian memberinya paket tuntutan hukum yang tak akan bisa ia bayar seumur hidup. Manajer Wang, kau nekat menipu Qian Yu dengan proposal palsu yang sudah dibuang. Kau membuat reputasi kami hancur lebur. Perusahaan kami akan resmi menuntutmu. Kau harus menanggung semua kerugian pelanggaran kontrak ini. Tidak, Pak Huang, tolong saya. Sumen yang menjebakku. Tim legal Shengxi Group juga sudah menyerahkan semua buktinya. Manajer Wang diduga mencuri rahasia bisnis dan melakukan fitnah keji. Seluruh aset atas namanya akan dibekukan tanpa batas waktu, menunggu putusan pengadilan. Pak Lu, Anda tidak ikut pesta perayaan, malah bersembunyi di sini sendirian, ya. Man, aku tak peduli dengan acara basa-basi membosankan itu. Aku cuma mau berduaan denganmu. Man. Selama 2 tahun ini sebagai Tang Yuan, aku terbiasa melihatmu setiap membuka dan menutup mata. Sekarang sebagai Lucian, aku makin tak bisa hidup tanpamu. Aku tak mau lagi jadi hewan peliharaanmu. Aku ingin jadi lelakimu, lelaki yang bisa melindungimu secara sah. Dasar Tang Yuan bodoh, apa kau pikir saat kau berubah demi menyelamatkanku di garasi waktu itu? Aku belum menyadari perasaanku sendiri. Aku tenggelam dalam romansa manis dan kegembiraan promosi. Tapi aku meremehkan seberapa jahatnya seorang pecundang yang kehilangan segalanya. Dan menjadi gila serta nekat. Sumen, Lucian. Kalian membuatku bangkrut dan ditinggal keluarga. Kalaupun harus mati, aku akan menyeret kalian ke neraka bersamaku. Hahaha. Monster. Lucian ternyata monster bertelinga kucing. Manajer Wang menunggu kesempatan untuk serangan mematikan. Dan langkah pertamanya ini, nyaris menguliti identitas asli Lucian dan Jiang Li. Dengan kejam di depan seluruh petinggi perusahaan. Aneh, bau apa ini? Pak Lu, Pak Jiang, kenapa wajah kalian merah sekali? Perlu kupanggilkan dokter. Aku yang menyadari ada yang tak beres. Segera bawa Lucian dan Jiang Li ke rumah sakit untuk diperiksa. Ditemukan ada sisa catnip di tubuh mereka. Setelah diselidiki, ternyata itu ulah manajer Wang. Setelah lapor polisi, manajer Wang dibawa untuk diselidiki. Tapi karena rangkaian bukti masih dikumpulkan, dia segera dibebaskan dengan jaminan. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah mengirimkan sepucuk surat langsung ke meja kerjaku. Siapkan 10 juta dalam 3 hari. Suruh Lucian serahkan 30% saham Shengxi Group. Kalau tidak, aku akan mengirimkan video lengkap Lucian saat berubah wujud ke lembaga penelitian luar negeri. Biar dia seumur hidup terbaring di meja operasi lab. Sepertinya pelajaran waktu itu masih belum cukup baginya. Man, jangan takut. Biar aku yang gigit putus lehernya. Aku tak akan biarkan dia mengancammu. Tidak boleh. Sekarang ini negara hukum. Karena dia menginginkan uang, kita ikuti saja permainannya. Dan kirim dia ke tempat yang seharusnya selamanya. Tidak bisa. Aku sangat tidak setuju kau menemui orang gila itu. Sendirian, bagaimana kalau dia nekat dan melukaimu? Tang Yuan, gunakan otak kucingmu itu. Yang dia inginkan adalah saham Shengxi dan uang. Sebelum mendapatkan semuanya, dia tak akan berani menyentuhku. Lagi pula, bukankah kalian akan melindungiku diam-diam? Manajer Wang memilih lokasi transaksi di pinggiran barat. Di garasi bawah tanah terbengkalai yang tak ada sinyal itu. Justru untuk mencegah kita melapor polisi. Tapi justru karena tidak ada sinyal, tempat itu paling cocok untuk bertindak. Kalau begitu, laksanakan. Kali ini, kita buat dia tak bisa kembali lagi.
Haha, Sumen, kau datang tepat waktu rupanya. Mana uang dan surat kuasa pengalihan sahamnya? Semuanya ada di sini. Manajer uang, setelah menerima uang ini, serahkan file aslinya, dan enyahlah dari kota ini selamanya. Sumen, berani-beraninya kau mempermainkanku. Kau benar-benar pikir aku tak berani menyebarkan rahasia? Bahwa Lucian adalah monster. Hah? Manajer uang, kau memeras hingga 10 juta. Kau pikir kau masih punya kesempatan untuk menyebarkan video itu? Haha, aku sudah berjaga-jaga dari dua kucing itu. Kalian semua, keluarlah. Hahaha. Hah. Hahaha. Ha. Sekarang tanpa dua kucing itu melindungimu, aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu menjual mereka ke lembaga penelitian. Manajer uang, apa kau lupa? Meski di sini tidak ada sinyal ponsel, tapi Sengshi Group minggu lalu baru saja meluncurkan satelit darurat bisnis eksklusif. Apa maksudmu? Sejak aku menginjakkan kaki di garasi ini, semua ucapanmu yang mengakui pemerasan, pembatasan kebebasan secara ilegal, serta ancaman pembunuhan berencana dari mulutmu itu, sudah disiarkan melalui sinyal satelit, secara langsung kepada jutaan penonton di internet. Kau pikir file di tanganmu itu masih ada harganya sekarang? Bedebah, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Tidak mungkin, siaran langsungku. Berani mengurungku dengan kandang besi rongsokan ini, habiskan sisa hidupmu di penjara untuk menangkap tikus sana. Hukum mungkin datang terlambat, tapi di bawah eksekusi gabungan tim legal Sengshi Group, akhir nasib manajer Wang sudah ditentukan sejak awal. Terdakwa atas nama Wang, diduga kuat melakukan tindak pidana pemerasan dengan jumlah yang sangat besar, percobaan pembunuhan berencana, dan spionase industri. Dengan akumulasi dakwaan tersebut, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, serta penyitaan seluruh aset pribadi. Tamat sudah. Semuanya tamat. Seluruh hidupku hancur. Mimpi buruk ini Akhirnya benar-benar berakhir. Kelak ada aku di sisimu, tak ada lagi yang bisa menjadi mimpi buruk bagimu. Nona Sumen, dalam menghadapi berbagai krisis hidup dan mati perusahaan, telah menunjukkan kemampuan hubungan masyarakat yang luar biasa, serta kepemimpinan yang cemerlang. Saya mewakili Dewan Direksi secara resmi mengumumkan. Dengan ini resmi mengangkat Nona Sumen sebagai Direktur Pemasaran Sengshi Group untuk wilayah Tiongkok Raya, merangkap pejabat humas utama. Terima kasih semuanya, Sengshi akan aku lindungi. Man keren sekali. Man, aku sudah menggunakan hak istimewa wakil CEO untuk menyetujui keberangkatan Lucian ke Afrika untuk survei Yayasan Penangkaran Kucing Liar, sebuah program selama 3 bulan. Pesawatnya berangkat sore ini. Mimi, kau mengusilinya lagi. Kalau dia pulang nanti, dia pasti akan membalasmu. Jiang Li. Dasar kucing angkuh. Kau pasti cemburu, karena semalam Man memasak untukku, kan? Weleye, makan pasir saja sana sendirian di Afrika. Sekarang Man adalah milikku seorang. Proposal ini terlalu kampungan. Apa maksudnya pasang spanduk di kantor?
Lamaran dari CEO ini harus jadi yang paling unik di seluruh kota. Rombak semuanya dan buat ulang. Pak Lu, bagaimana kalau kita sewa taman gantung terbesar di kota? Lalu pakai pertunjukan drone, bagaimana menurut Anda? Formasi drone-nya harus didesain langsung olehku. Harus ada gambar cakar kucing raksasa, yang sedang mencengkeram erat sebuah hati, dan berlian merah muda untuk cincin lamarannya. Harus yang ukurannya paling besar di seluruh dunia. Kukira, hari itu hanya acara makan malam ulang tahun perusahaan biasa. Sampai mataku ditutup, dan dibawa ke taman gantung tertinggi di Haicheng. Tang Yuan. Man, kau telah menyelamatkanku 2 kali. 1 kali di hari hujan yang dingin itu, membawa kucing Tang Yuan yang telantar ini pulang. 1 kali lagi saat di jurang kegelapan, kau menggunakan kelembutanmu untuk menebus sisa hidup Lucian. Izinkan aku menjadi kucing peliharaan eksklusifmu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Dasar kucing raksasa bodoh. Kehidupan setelah menikah terasa hangat dan damai, namun di setiap sudutnya dipenuhi kekacauan lucu, yang membuat tertawa sekaligus pasrah. Anak kecil, makan yang banyak ya. Kau lucu sekali. Manusia bodoh. Beraninya kau main gila dengan kucing lain di luar. Lihat apa, ini man-man milik kami berdua. Menjauh sana, dasar anak kucing.